Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, perkenalkan di sini saya dengan dokter Hanya. Dokter akan memeriksa Ibu pada malam hari ini. Benar ini dengan Ibu Sareha? Benar. Benar. Usianya 56 tahun, Ibu ya? Ya. Ya, baik. Baik, Ibu. Ini berdasarkan keluhan Ibu, ya, Ibu ya. Ibu akan saya lakukan pada hari ini adalah pemeriksaan kelenjar limfa, Ibu ya? Ya. Ya, baik, Ibu. Untuk itu nanti dalam pemeriksaan ini saya akan seperti ada sedikit meraba-raba, Ibu ya, untuk bagian leher Ibu. Kemudian nanti saya akan nilai apakah ada pembesaran atau tidak, Ibu ya. Ya. Baik. Ibu bersedia sebelumnya? Ya, bersedia. Dan jika sudah bersedia, saya cuci tangan dulu, Ibu ya. Ya. Baik, Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah selesai melakukan cuci tangan. Saya mohon Ibu mungkin bisa dibantu, tidak apa-apa, ini ruangannya saya sendiri, Bu ya. Mohon untuk jilbabnya bisa diangkat, Ibu, buat saya lakukan pemeriksaan. Bisa. Oke, sampai terlihat layarnya, Ibu. Ya. Oke, baik, Ibu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, Ibu, di sini saya akan lakukan inspeksi terlebih dahulu ya, Ibu ya, untuk bagian leher Ibu. Nah, inspeksi ini kita lihat apakah di situ ada masa, kemudian apakah ada benjolan, kita bisa lihat. Baik, Ibu, ini tidak ada sesuatu masa atau benjolan, Ibu ya. Kemudian terlihat antara kiri dengan kanan terlihat simetris. Baik, Ibu, kemudian untuk warnanya juga hampir sama dengan warna sekitarnya. Baik, Ibu, untuk inspeksinya sudah selesai, Ibu ya. Ya. Ini saya lanjutkan untuk bagian palpasi. Saya izin sedikit meraba, Ibu ya. Ya. Ya, baik. Permisi, ini palpasi ini tujuannya untuk mengetahui, Ibu, apakah ada pembesaran dari kelenjar limfa Ibu atau tidak ya, Ibu ya. Jadi akan terasa itu adalah misalnya lebih dari 1 cm. Baik, untuk pemeriksaan ini saya lakukan permisi ya, Ibu ya, dari depan terlebih dahulu. Dari submentalnya kita raba, kemudian angulusnya kita raba, baik, tidak ada nyeri tidak, Ibu? Tidak. Baik, kemudian kita preaurikulanya ada nyeri tidak, Ibu? Tidak. Tidak ya. Kemudian postaurikulanya ada nyeri, Bu? Tidak ada. Baik, kemudian kita sepanjang sternocleidomastoideusnya ada nyeri tidak, Ibu, di sini? Tidak ada. Baik ya. Kemudian sini, Bu, di supraclaviculanya ada nyeri, Bu? Tidak ada. Baik, kemudian di sini infraclaviculanya ada nyeri tidak, Ibu? Tidak ada. Baik. Baik, Ibu, ini sudah saya lakukan. Saya coba dari saya di belakang Ibu ya, Ibu ya. Iya. Ya. Ini, Bu, silakan bisa ngadep saya. Di mana? Harus itu. Oke, baik. Bersih ya, Ibu ya. Iya. Ya, kita raba dari submentalnya. Ada nyeri kah atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kemudian angulus mandibulanya, kemudian di bagian preaurikulanya, selanjutnya di bagian postaurikulanya ada nyeri tidak, Bu? Tidak ada. Tidak. Kemudian sepanjang situ mastoideusnya, kemudian di supraclaviculanya dan infraclaviculanya. Baik. Tidak ada nyeri ya, Ibu ya? Iya, tidak ada. Baik. Kemudian dari hasilnya juga tidak didapatkan suatu masa ataupun benjolan, Ibu ya. Iya. Baik. Silakan, Ibu. Kemudian apabila pasien didapatkan misalnya ada pembesaran dari kelenjar limfanya, nanti kita bisa menilai dari letaknya. Untuk letaknya misalnya nanti apakah dia di satu tempat ataupun di keduanya. Kemudian kita bisa menilai warna sekitarnya itu bagaimana. Kemudian nanti kita bisa menilai juga ukurannya dalam bentuk 3 dimensi, depannya pada kali tinggi. Kemudian kita juga bisa menilai apakah si pasien ini benjolannya itu terfiksir ataupun mobilisasi ya. Baik, Ibu, kemudian juga satu lagi untuk permukaannya apakah itu rata ataupun tidak rata, kemudian apakah ada fluktuasi ataupun tidak. Baik, Ibu ya, untuk hasilnya ini saya tidak mendapatkan ada tanda-tanda benjolan ataupun peradangan pada Ibu ya. Iya. Ya, baik, Ibu. Ini alhamdulillahirabbil alamin tidak didapatkan pembesaran dari kelenjar limfanya, Ibu ya. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Baik, tidak ada. Saya tutup ya, Ibu ya. Iya. Ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
Waalaikumsalam. Baik Ibu, perkenalkan di sini saya dengan dokter Anya Ibu ya. Baik Ibu, dokter yang akan memeriksa Ibu pada malam hari ini ya, berdasarkan keluhan Ibu yaitu ya ini sebenarnya sebelumnya dengan Ibu Saleha benar? Iya. Ya usianya 56 tahun ya. Iya. Ya, keluhan Ibu ada sedikit kurang pendengaran Ibu ya. Iya. Ya baik. Baik Ibu, untuk hari ini saya akan melakukan pemeriksaan telinga dasar terhadap Ibu ya. Iya. Untuk pemeriksaan telinga dasar ini akan saya menilai dari telinga bagian luarnya kemudian sampai telinga bagian dalamnya Ibu ya. Iya. Ya baik. Apakah Ibu bersedia sebenarnya? Sedia. Tidak bersedia. Baik, sudah jika bersedia, saya ciptakan terlebih dahulu Ibu ya dan menyiapkan alat. Baik Ibu, saya sudah melakukan cuci tangan. Di sini saya akan menyiapkan alatnya Ibu ya. Nah, di sini saya menyiapkan dari lampu kepalanya Ibu ya. Ya, saya memakai terlebih dahulu. Ya, kita gunakan seperti ini. Kemudian kalau jika besar, kita bisa mengkecilkannya. Nah, ini kita buka dulu, terus kita majukan. Nah, baik. Kemudian usahakan dari lampu sesuai dengan mata dari pemeriksa sehingga memudahkan saat memantulkan di objeknya. Baik, sebentar itu saya coba dulu. Baik, kita menggunakan dari lampu kepalanya seperti ini, dimana usahakan lampunya bisa sejajar dengan mata saat melihat nanti keadaan dari telinga pasien. Kemudian ketika besar, maka bisa dibuka terlebih dahulu, kemudian bisa ditarik seperti ini sampai pas di bagian kepala. Nah, sudah. Baik, saya coba untuk pemantulannya. Nah, kita nyalakan, kita lihat objeknya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ya, baik, sudah ya Bu. Selanjutnya saya akan memeriksa dulu. Baik Ibu, di sini saya sudah menyiapkan alatnya ya Ibu ya. Di sini ada bagian lampu kepala. Kemudian nanti saya menggunakan dari namanya alat otoskop Ibu ya. Ya, jadi nanti ini alat otoskopnya saya akan melihat dari telinga Ibu. Nanti akan dimasukkan ya Ibu ya. Ya. Ya, baik. Ibu, ini saya mohon bisa sedikit agak ke belakang tempatnya ya. Iya. Ya, coba Ibu. Agar memudahkan untuk melihat telinga Ibu ya. Ya, saya bantu ya Ibu ya. Iya. Ya, itu tidak apa-apa. Oke, permisi ya Bu. Ya. Oke Ibu. Di sini kita bisa duduk posisinya berseberangan ya Ibu ya. Jadi silakan Ibu sini. Nah, ya. Kemudian kita bisa melihat dari keadaan dari telinga pasien. Nah, kita melihat dari bagian preaurikulanya ya. Kemudian preauricula dan sekitarnya, apakah di situ terdapat sesuatu, misalnya apakah sama dengan kulit di sekitarnya, baik terlihat sama. Kemudian juga kita bisa lihat apakah ada kelainan kongenital, misalnya yaitu ada fistel, baik tidak ditemukan fistel, kemudian juga tidak ditemukan keadaan yang premis Ibu ya. Kemudian juga tidak di kongenitalnya tidak ditemukan adanya fistel Ibu ya. Tidak ditemukan juga adanya daun telinga yang mengecil yaitu mikotria, homotonon atresia. Juga tidak ditemukan adanya benda asing Ibu ya. Ya. Baik. Baik Ibu, selanjutnya untuk telinga satunya bisa lihat. Silakan silakan. Ya. Baik, kita nilai kembali untuk telinga satunya. Apakah dari bagian preauricular dan sekitarnya, apakah terdapat fistel, apakah ada suatu peradangan, kemudian apakah ada sesuatu misalnya benda asing, baik tidak didapatkan Ibu ya. Kemudian juga tidak didapatkan adanya dari kuping yang mengecil ataupun yang besar Ibu ya. Ya. Baik, sudah Ibu. Ini untuk inspeksinya sudah saya lakukan. Kemudian saya lakukan untuk pemeriksaan dari baik Ibu. Ini saya lanjutkan. Kita melihat dari keadaan bagian retroauricula pasien. Sama halnya kita lakukan inspeksi, maka ada fistel ataupun abses. Baik yang ditemukan ada fistel maupun abses Ibu ya. Yang sebelahnya, permisi. Ya.
Untuk bagian belakangnya tidak temukan ada pistol maupun akses Ibu ya. Baik. Ibu, saya akan lakukan palpasi terhadap bagian telinga Ibu ya Bu ya. Ya. Saya coba. Oke. Untuk preaurikular dulu kita lakukan penekanan. Apakah ada nyeri Bu? Sudah. Baik, tidak ditemukan nyeri tekan preaurikular. Kemudian tidak ditemukan penekanan. Kemudian di bagian trakusnya ada nyeri tidak Ibu? Tidak ada. Baik. Kemudian kita tarik seperti ini dari aurikularnya, ada nyeri tidak Ibu? Tidak ada. Baik. Kemudian di sini di bagian belakangnya apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Tidak ada. Sudah saya temukan. Ada nyeri tidak Bu? Tidak ada. Saya lakukan sebelahnya Ibu hal yang sama. Ada nyeri tidak Ibu di bagian preaurikularnya? Tidak ada. Trakusnya Tidak ada. di sini Bu ditarik. Tidak ada. Baik. Kemudian di sini di bagian belakang. Tidak ada. Baik. Jika tidak ada, saya lakukan untuk pemeriksaan selanjutnya ya Ibu ya, pemeriksaan dari telinga dalam. Baik, kita melakukan untuk pemeriksaan telinga dalam. Nah, di sini kita menggunakan otoskop, kita putar sampai menyala lampunya. Kemudian, dengan cara apa? Kita menarik dari bagian telinga pasien ke belakang dan ke atas gitu. Ya. Kemudian, nanti miring Bu. Ya. Nah, tarik ke atas seperti ini. Kemudian kita lihat. Nah, oke, sampai terlihat ya. Baik, kita nilai di sini apakah ada terlihat hiperemis, baik tidak. Kemudian apakah ada granulasi, apakah ada sekret atau mukus, sekret. Kemudian kalau ada sekret nanti kita bisa bisa deskripsikan apakah serus, mukus ataupun purulen. Kemudian tidak ditemukan adanya serumen. Kemudian tidak ditemukan adanya benda asing ataupun korpus salinium ya. Kemudian tidak ada diskat juga. Baik Ibu, ini saya lakukan sampai terlihat CAE-nya ya Bu ya. Ini sih ya, baik. Nah, tadi untuk sampai terlihat CAE-nya kita nilai hal yang tadi. Kemudian kita melihat dari membran timpaninya. Untuk membran timpaninya kita bisa menilai apakah dari telinga pasien ini ada misalnya hiperemis, apakah ada refleks cahayanya, apakah ada hiperemis, apakah ada pucing, apakah ada refraksi, kemudian apakah ada timpani perforasi. Baik, ini tidak didapatkan ya Ibu ya. Untuk jika ada timpani perforasi, kita bisa menilai di mana lokasinya. Kemudian kita bisa menilai juga luasnya seberapa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian sifatnya bagaimana. Baik, untuk dari hasil membran timpaninya tidak didapatkan misalnya tadi refleks cahayanya juga cukup baik. Kemudian tidak didapatkan adanya hiperemis, pucing maupun refraksi. Baik. Kemudian ini saya sudah lakukan Ibu. Untuk bagian yang sebelahnya saya izin lakukan kembali. Nah, dari CAI-nya terlebih dahulu kita nilai ya, apakah di situ ada misalnya ada hiperemis, apakah ada granulasi, tidak didapatkan, tidak ada sekret, kemudian diskat ataupun korpus salinium, kemudian tidak ada serumen ataupun benda asing. Baik, saya akan sedikit masukkan lagi Bu ya sampai menemui membran timpaninya. Oke. Sip, iya Ibu. Untuk membran timpaninya kita bisa menilai apakah situ baik untuk refleks cahayanya, kemudian apakah ada hiperemis, sedikit sini Bu. Ya, apakah ada hiperemis, tidak ditemukan ada hiperemis, kemudian kumpulan cairan tidak ditemukan, biji juga tidak ditemukan Ibu ya. Ya. Nih, untuk timpani perforasi juga tidak ditemukan. Alhamdulillahirabbil alamin Ibu. Untuk pemeriksaan untuk telinga dasarnya baik bagian luar maupun dalam sudah selesai Ibu ya. Di sini saya matikan lampunya terlebih dahulu. Ya, baik Ibu. Ini alhamdulillahirabbil alamin pemeriksaannya sudah selesai ya Ibu ya. Ibu silakan kembali ke meja pemeriksaan, nanti saya akan sampaikan hasilnya. Iya. Saya akan ceritakan terlebih dahulu Ibu. Iya. Assalamualaikum Ibu, terima kasih sudah menunggu ya Ibu. Iya, dari tadi. Ya. Baik Ibu, ini saya sudah lakukan cuci tangan. Saya akan menyampaikan untuk interpretasi hasil pemeriksaan kita tadi Bu. Iya. Untuk pemeriksaan tadi, telinga dasarnya baik bagian luar maupun bagian dalam tadi alhamdulillah masih dalam keadaan yang normal atau baik Ibu ya. Iya. Ya, tidak temukan ada tanda-tanda misalnya peradangan dan lain sebagainya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya tutup Ibu ya. Iya. Selalu jaga kebersihan telinganya Ibu ya. Iya. Ya, baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi